Salam, perkenalkan nama saya Afren Artatowunu, NIM 2122106. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program sederhana untuk memenuhi tugas praktikum 4 pengenalan web. Untuk itu pertama-tama kita harus membuka ini file explorer. Lalu di sini saya telah membuat foldernya, namun ya belum hapus. Lalu kita langsung saja ke VS Code, terus kita open folder yang tadi. Dokumen praktikum 4, lalu select folder. Hilang. Lalu kita buat file baru dengan program background dengan nama background image. Pertama-tama kita langsung masukkan saja kode HTML5. Ya, lalu tinggal ganti namanya saja. Lalu enter. Di sini kita akan masukkan div. Jadi div ini digunakan untuk mengelompokkan gaya tertentu. Lalu kita masukkan heading 1, lalu setelah itu judul, utama, dan di bawah heading 1 ini kita akan membuat paragraf baru. Lalu masukkan saja lorem ipsum, dan setelah itu enter. Lalu buat lagi paragraf yang sama, enter, masukkan teks yang sama lagi. Ya, setelah itu di bagian div sini kita masukkan yang namanya di bagian div ini kita masukkan yang namanya kelas. Enter saja. Jadi kelas ini digunakan untuk menentukan satu atau lebih dari nama kelas ini dia. Jadi sini kita tulis konten saja. Lalu di bawah titel ini kita masukkan style. Jadi style ini digunakan untuk membuat gaya pada teks tertentu. Lalu kita tulis titik konten, dan buka kurung kurawal. Ya, setelah itu masukkan background image. Jadi background image ini tadi gambar yang digunakan sebagai latar belakangnya dia. Kita masukkan saya di konten.
Lalu dalam sini kita masukkan URL. Jadi URL ini bisa juga disebut dengan link. URL ya. Dalam URL ini kita harus masukkan link. Jadi untuk itu kita harus memasukkan gambar di praktikum 4. Ya, kita ambil saja pola ini, kita copy, lalu kita masukkan di praktikum 4. Di mana? Komen. Ya, langsung paste saja. Ya, setelah itu langsung masuk ke VS Code. Ya, di sini sudah terlihat gambarnya. Langsung saja kita tulis P. Ya, langsung enter. Setelah itu ada yang namanya padding. Jadi padding ini untuk jarak antara kontennya dia. Di sini saya akan masukkan 20 px. Lalu setelah itu masukkan lagi 10 px. Setelah itu width width. Jadi untuk bagian width ini digunakan sebagai lebar dari apa yang kita buat pada file tertentu. Sini saya langsung masukkan saja 100%. Setelah width kita harus masukkan yang namanya height. Ya, untuk height saya masukkan juga 100%. Lalu ada yang namanya background repeat. Jadi untuk background repeat ini untuk mengontrol latar belakangnya dia. Nah, di background repeat ini ada yang namanya repeat X. Jadi repeat X ini untuk membuat latar belakang menjadi secara horizontal. Setelah itu kita akan membuat background size atau ukuran background. Untuk itu, untuk ukurannya saya akan menggunakan 175 px. Ya, kita coba langsung jalankan saja. Ya, ini adalah hasil dari program pertama. Lalu yang kedua ada yang namanya background gradient. Lalu sini langsung masukkan saja kode HTML5. Marah. Ya, saya copy terhilang. Untuk itu kita, karena background image dan background gradient ini hampir sama, langsung copy saja. Lalu masukkan ke background gradient. Ya, untuk itu
Di background Guardian ini kita hanya ubah beberapa saja. Yang pertama itu yang kita harus ubah yang namanya background image. Ini kita langsung ubah saja jadi komentar ya. Dan background size juga kita ubah. Ya, setelah itu kita akan masuk ke yang namanya background image juga. Ya, background image, namun ini agak berbeda. Di sini kita akan menggunakan yang namanya linear Guardian ya. Langsung enter. Nah, dalam sini kita akan memasukkan kode-kode warna. Yang pertama itu ada kode warna yang namanya RGBA, lalu di sini kita akan menggunakan yang pertama itu 90 deg, koma, lalu buka kurung. Dalam sini di luar buka kurung ini kita akan di luar kurung sini kita akan memasukkan persennya dia. Di sini saya akan memasukkan di sini kita akan memasukkan RGB-nya dia. RGB ya, RGBA namanya. Lalu dalam kita akan memasukkan kode. Yang pertama itu ada 246, lalu ada 228, 232 dan 1 ya. Setelah itu di luar kurung ini kita akan di bagian sini kita masukkan yang pertama itu ada persen. Di sini saya akan menggunakan 0%. Lalu setelah itu langsung enter saja. Di sini kita akan memasukkan yang kedua aja RGBA-nya. RGBA-nya dia buka kurung saja. Dan memasukkan kode-kode. Yang pertama itu ada kode 178, 125, 182, 1 125, 182, 1. Lalu setelah itu di luar kurung ini masukkan saja 35%. Setelah itu masukkan lagi kode warna yang berbeda, RGBA, lalu buka kurung. Dalam sini kita memasukkan kode warna lagi 223, 247, 125, 1. Ya, setelah itu kita memasukkan ukurannya dia lagi. Di sini ada 69% ya. Lalu enter. Untuk itu kita harus memasukkan kode yang Q4 ya. Buka kurung, tutup kurung. Di dalam sini masukkan 60, 190, 172 dan 1. Ya, seperti yang kita lakukan dari atas tadi, kita memasukkan persennya dia di sini 93%. Ya, setelah itu RGBA lagi. Dan buka kurung. Di dalam sini kita masukkan yang pertama 0, lalu yang kedua 212,
Lalu yang ketiga itu ada 255 dan yang terakhir 1. Setelah itu di sini kita akan menggunakan sepenuhnya yaitu 100%. Kita menggunakan 100%. Kita menggunakan 100%. Setelah itu di bawahnya paddingnya sudah pas 20-10, widthnya 100, height-nya 500 ya. Untuk height-nya kita gunakan 500. Lalu untuk background repeat-nya, repeat X tetap hal yang sama, semuanya tidak ada yang berbeda. Coba kita Ctrl S lalu kita jalankan. Apakah ada perubahan? Ya, di sini tidak berubah warna, mungkin ada sedikit kesalahan. Saya akan melihat kembali. Yang pertama ini ya, kesalahannya dapat dilihat di sini. Lalu di sini juga kekurangan tanda koma. Ya, di sini juga. Kita coba jalankan kembali apakah ada perubahan. Belum ada perubahan juga kan. RGBA oke, 100 oke, paham. Untuk 100 ini kita tidak akan menggunakan tanda koma seharusnya. Coba kita lihat ulang. Ya, di sini telah berubah. Ini adalah hasil dari yang namanya background gradient. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya opacity ya. Di sini kita akan menggunakan yang namanya box. Ya, langsung enter saja. Ya, dalam box ini kita langsung masukkan saja HTML5. Ya. Untuk di sini yang pertama itu kita akan ganti nama dari dokumennya. Lalu setelah itu di bagian body sini kita masukkan div. Ya, langsung enter saja. Di dalam div itu kita masukkan paragraf baru, lalu ketik lorem ipsum, langsung enter saja. Ya, setelah itu ketika membuat paragraf baru ya, di bawah div ini kita membuat div baru lagi. Ya, di sini kita masukkan paragraf yang sama. Ya, dalam paragraf kita masukkan lorem ipsum juga. Ya, setelah itu di dalam div sini kita masukkan kelas. Ya, untuk yang pertama itu kelas. Sini saya langsung masukkan saja kelas artikel 1.
satu. Lalu yang kedua kita lakukan hal yang sama juga dengan nama artikel 2. Ya, setelah itu ketika sudah begini, kita langsung masuk saja di stylenya dia. Ya, dalam style itu ada yang namanya body, yang bagian ini, yang body yang ini. Jadi dalam sini kita masukkan yang pertama ada padding, lalu yang kedua ada margin. Untuk paddingnya kita masukkan 0. Ya, untuk marginnya ini kita masukkan 0 juga. Jadi untuk itu margin ini digunakan sebagai ruang kosong dalam HTML. Lalu setelah itu kita langsung saja ke yang kedua, yaitu di div. Ya, di dalam div ini kita masukkan saja yang namanya padding. Kita langsung copy saja yang di sini. Ya, dalam padding ini yang kita ubah tidak ada, kita hanya tambahkan yang namanya di sini kita hanya tambahkan yang namanya background color. Di sini saya akan mewarnai aqua saja. Lalu setelah itu buka lagi di kurung baru, kita masuk ke paragraf. Dalam paragraf ini yang kita ganti, kita langsung copy saja, paste saja. Lalu di sini yang kita ganti untuk di bagian paragraf tidak ada, kita hanya menambahkan teks align-nya dia. Atau untuk di sini kita dapat memilih justify saja. Lalu yang ketiga kita akan masuk ke artikel. Ya, dalam artikel ini kita masukkan yang pertama ada hake. Ya, di sini untuk hake-nya kita akan menggunakan 200 px. Lalu di bawah hake kita akan masukkan background color. Untuk background color di sini saya akan menggunakan warna blue. Lalu yang ketiga ada width. Untuk width ini kita akan memasukkan 200. Lalu yang keempat itu ada yang namanya margin, padding. Ya, untuk padding ini saya akan memilih 10 px, 20 px, 10 px, 20 px. Enggak, di bawah sini kita akan masukkan yang di bawah padding ini kita akan masukkan yang namanya
margin. Untuk margin saya akan menggunakan 10 px merata. Kita akan menggunakan angka 10 4 kali. Lalu yang berikut, di bawah margin itu kita akan menggunakan yang namanya border style. Border style. Jadi untuk border ini untuk menata halamannya dia ya. Untuk border style di sini saya akan memasukkan solid saja. Lalu setelah ini yang border style ini kita akan memasukkan yang namanya border WIDTH. Kalau border width ini digunakan untuk mengatur lebarnya dia. Untuk border width saya akan memasukkan angka 2 saja. Setelah itu ada yang namanya border radius. Jadi untuk border radius ini digunakan untuk properti mengatur sudut-sudut elemennya dia. Ya, untuk mengatur ketajaman sudutnya dia. Di sini saya akan menggunakan 20 px, 0 px, 20 px, 0 px. Lalu setelah itu kita akan masuk yang terakhir, yaitu opacity atau kecerahannya dia. Untuk opacity di sini saya akan menggunakan 0,5 saja. Lalu setelah itu kita akan membuat yang artikel 2. Di artikel 2 ini kita dapat memasukkan yang pertama height, ya hampir sama, cuman perubahannya ada di bawahnya, yang perubahan dari marginnya dia. Kita langsung copy saja yang ini. Untuk height di sini kita dapat merubah menjadi 150. Lalu untuk background colornya dia kita harus menghapusnya juga. Yang kita pakai hanya height dan width karena di sini tidak membutuhkan background. Untuk width-nya dia ini kita akan memasukkan 300. Lalu di bawah width ada padding. Paddingnya 20 px saja. Setelah padding kita akan memasukkan yang namanya margin. Untuk marginnya ini kita dapat memasukkan 10 px. Untuk
Marginnya ini kita dapat memasukkan 10 px semua. Stuck parah. Ini stuck parah sekali. Setelah itu kita akan memasukkan border stylenya dia. Border dengan nama border left style. Untuk border left stylenya ini kita akan memasukkan sulit saja. Lalu setelah border left style kita akan menggunakan border left width. Yang ini untuk border left width-nya ini kita akan menggunakan 2px saja. Lalu yang ketiga kita akan menggunakan yang namanya border right style. Untuk border right style-nya kita menggunakan sulit juga. Setelah itu ada yang namanya border right width. Enggak, yang ini di sini kita menggunakan 2px juga. Lalu setelah itu kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu border radius. Untuk border radius kita masukkan seperti yang di atas, 20 0 20 0. Setelah itu kita coba run.
kita akan coba melihat hasilnya. Ya, di sini sudah sangat berhasil ya, tidak ada lagi perubahan. Lalu ada yang namanya writing mode. Untuk writing mode ini kita hanya ubah saja di satu tempat saja di bawah border radius yang artikel 1, yaitu opacity. Opacity ini kita ubah jadi writing mode. Writing mode ini digunakan untuk menentukan cara membaringkan teks, apakah horizontal atau vertikal. Langsung enter saja. Lalu di sini kita akan coba membaringkannya dia secara horizontal, vertikal. Untuk itu kita coba running. Kita lihat hasilnya apakah ada perubahan. Kita akan tunggu beberapa saat. Ya, di sini untuk writing mode telah berhasil dengan teks yang berbaring vertikal. Lalu setelah itu kita akan melanjutkan lagi dengan overflow. Jadi untuk overflow ini tetap juga kita overflow ini digunakan untuk dimana konten teks melebihi ukuran boxnya dia. Ya, untuk itu kita akan mulai saja dengan kita menghapus di artikel 1 tadi dari writing mode ini yang vertikal. Kita langsung hapus saja dengan memasukkan overflow. Kita coba jalankan. Ya, overflow-nya belum berjalan karena teks yang kita gunakan hanya sedikit saja. Jadi kita harus menumpuk teks lebih banyak. Dengan cara kita langsung masuk saja di lorem ipsum. Jadi di artikel 1 ini kita harus menumpuk teks lebih banyak untuk dapat melakukan overflow. Di sini kita dapat menambah lorem ipsum lebih banyak. Kita langsung lorem ipsum, lalu kita masukkan lagi lorem ipsum. Setelah itu coba kita running, pasti akan melebihi. Ya, di sini ada perubahan yang melebihi teks. Ya, ini dia. Dengan untuk itu bagian bawah kita telah menyelesaikan. Kita dapat melakukan yang namanya link. Di sini kita langsung masukkan saja kode HTML5.
Lalu di sini kita ubah jadi link CSS. Ya, setelah itu di bawah body kita akan memasukkan yang pertama itu div. Setelah itu kita dapat memasukkan href. Langsung enter saja. Jadi href ini untuk menentukan tujuan link atau URL yang akan ditautkan. Di sini kita langsung masukkan saja. Untuk sebagai contoh kita hanya memasukkan YouTube saja. Di sini kita akan memasukkan nama YouTube. Ya, untuk klik link ini kita harus sambungkan ke internet. Dengan itu kita harus menyambungkannya ke internet. Maaf, laptopnya agak sedikit lag. Sedikit lag parah. Woi, lag parah. Coba kita jalankan, pasti belum ada perubahan karena kita belum menentukan stylenya dia. Di sini kita harus memasukkan style. Untuk style ini kita akan memasukkan yang pertama itu yang bagian A tadi. Ya, di sini kita akan menggunakan background color.
Untuk background color sini saya akan memilih putih saja. Lalu setelah itu kita akan masuk ke border style. Untuk border style ini kita akan memilih sulit. Setelah itu di bawah border style kita masukkan border radius dan border color. Untuk radius kita pilih 10 px. Sial laptop. Di bawah border radius kita masukkan border color dan color. Sumpah lupa sustain video. Betul sabar. Untuk color kita pilih blue. Lalu setelah itu kita akan masukkan padding. Untuk padding kita masukkan 10 px. Nah setelah itu kita akan masukkan text decoration. Di text decoration ini kita masukkan none saja. Lalu setelah itu kita masukkan font family. Jadi untuk bagian font family ini kita masukkan yang namanya sans serif. Untuk font family mengacu pada sekumpulan jenis font yang memiliki karakteristik yang sama. Lalu setelah itu kita akan masuk ke Avicited. Untuk Avicited ini lalu dalam Avicited kita pakai color. Untuk border color di sini saya akan menggunakan black juga. Lalu setelah itu kita akan memasukkan yang namanya a hover. Dalam a hover kita masukkan color. Ya di sini saya untuk warna saya akan memilih putih saja.
Lalu setelah itu kita akan menggunakan background color. Untuk background color saya menggunakan warna merah saja. Warna ini saja, brown. Lalu setelah itu kita akan memasukkan yang selanjutnya, yaitu div. Untuk div kita masukkan margin. Di sini saya akan memilih 50 px. Ya, setelah itu kita akan coba running. Ya, di sini sudah tersedia. Coba kita klik. Ya, itu kita klik masuk ke YouTube. Apakah berhasil? Di sini saya hanya akan menggunakan satu saja, yaitu YouTube, karena untuk ini laptopnya sangat lag, jadi tidak bisa memasukkan seluruhnya. Namun kita dapat bisa memasukkan Facebook juga dan lain sebagainya. Namun karena laptopnya lag, kita tidak bisa melanjutkan untuk itu. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke CSS list. Jadi untuk CSS list ini, jika kita dapat mengetahui bahwa list ini untuk mengubah list ini digunakan untuk memilih beberapa atau membagi beberapa. Untuk itu kita langsung masuk saja. Sini seperti biasa kita akan memasukkan kode HTML5. Ya, dalam sini kita akan ganti dokumen menjadi list. Setelah itu kita akan langsung masuk saja di bawah body ini. Kita akan memasukkan yang namanya UL. Langsung enter saja. Ya, di bawah UL kita masukkan listnya dia. List yang pertama langsung saja lorem ipsum. Lalu list yang kedua kita lakukan hal yang sama, lorem ipsum. Lalu yang ketiga kita akan masuk ke hal yang sama, satu. Jadi di sini kita akan mengcopy yang ini karena kita akan melakukan berulang-ulang selama 4 kali. Ya, setelah itu kita langsung saja masuk ke stylenya dia untuk membentuk. Ya, maaf di sini ada sedikit kekurangan. Di UL ini kita harus menggunakan kelas. Lalu dalam sini daftar.
Lalu di sini kita langsung saja daftar. Ya, di bawah daftar kita masukkan ada yang namanya list type, style type. List style type yang ini. Setelah itu di sini kita akan memasukkan sedikit kode. Untuk kodenya kita langsung masuk saja blacklist. Di sini kita masukkan 1 F44D. Ya, setelah itu langsung saja masuk. Di sini kita memasukkan list style position. Untuk di sini kita dapat menggunakan saja insight. Setelah itu coba kita jalankan apakah ada sedikit perubahan. Ya, sini telah berhasil. Tidak ada. Setelah itu kita akan langsung masuk ke yang namanya CSS tabel. Di sini namanya agan table. Ini kita langsung saja masukkan kode HTML5 dengan tanda seru. CSS table ini digunakan untuk memodifikasi tabel ya. Langsung saja di sini kita mengganti namanya menjadi table. Enter. Setelah itu langsung saja kita masuk ke bagian body. Di sini kita langsung masukkan kata kunci tabel atau table. Langsung enter saja, lalu t-head. Ya, setelah itu masukkan tr, lalu th. Untuk th kita masukkan nama. Di sini juga kita masukkan nilai. Lalu setelah itu di sini kita masukkan t-body atau setelah itu kita masukkan tr. Untuk tr ini langsung kita masukkan saja. Di bawah tr kita masukkan td. Dalam td ini kita masukkan eco atau ekonomi lah. Eco. Setelah itu kita langsung saja. Ya, dalam sini kita masukkan 100 untuk nilainya dia. Untuk itu kita harus memang di dalam tr ini kita akan menggunakan class. Di sini untuk kelasnya kita namakan ganjil. Ya. Setelah itu di bawah tr yang ini kita langsung saja masuk tr class, tr juga. Di sini di bawah tr kita masukkan td. Dalam td ini kita masukkan echo juga.
Ya, setelah itu kita enter TD. Ya, dalam TD kita masukkan nilai 100. Ya, dalam TR ini kita masukkan kelas juga dengan nama ganjil. Nggak genap. Ya, setelah itu kita langsung copy saja untuk yang ganjil. Ya, untuk yang ganjil kita langsung copy saja. Aduh, jangan. Baik. Aduh. Kasih tajam. Ya, setelah itu di bawah genap yang ini kita masuk ke ganjil. Di bawah genap kita masuk ke ganjil, NTR kelas ganjil. Setelah itu kita melupakan tutup kurung, tutup. Ya, setelah di bawah TR kita masukkan yang genap, langsung ya, di bawah sini, di bawah genap kita masukkan ganjil lagi. Ya, setelah itu kita langsung saja coba melihat apakah ada perubahan. Ya, di sini sudah ada perubahan, namun kita belum membuat stylenya dia. Dengan itu kita akan membuat style. Ya, di style ini yang pertama kita akan masuk ke tablet. Lalu di sini kita masukkan TR, TH dan TD. TH, TD. Setelah itu langsung buka kurung kurawal. Ya, di dalam sini kita masukkan border style, border width, margin. Untuk border style kita pilih sulit saja. Border width-nya dia, border width kita langsung masukkan saja 2px. Lalu untuk marginnya dia nggak di ya. Jadi baik, sekarang kita akan melanjutkan
program berikutnya yaitu form. That already exists. Oh. Lalu sekarang kita akan di sini kita langsung masukkan saja form untuk detailnya dia. Lalu di sini kita langsung masukkan form. Setelah itu form action ini bagian sini kita langsung enterkan saja, lalu di bawah sini kita tulis label ya. Setelah itu label di sini kita masuk ke username. Setelah itu di bawah sini kita tulis username, lalu titik 2, dan selanjutnya kita masukkan input type. Lalu setelah itu di bagian sini kita masukkan required ID. Di dalam kita masukkan username, ya yang ini. Setelah itu di bawah username kita masukkan BR atau break line, garis barunya dia. Setelah itu di bawah BR label kita tulis label, lalu enter. Di sini kita masukkan password seperti yang di atas tadi. Setelah itu setelah password kita langsung copy saja. Di bagian bawah password kita masukkan yang kita copy tadi. Ya, dalam sini kita ganti input type teksnya, kita jadikan username, password, lalu di bagian required ID yang username kita ganti password ya, yang ini.
Setelah itu di bawah label kita tulis break line atau baris baru, dan kita tulis input type. Yang teks ini kita ubah jadi ke submit ya. Setelah itu di luar sini kita masukkan ID dan login ya. Lalu kita untuk langkah selanjutnya kita akan membuat style atau gayanya dia, dan begitu kita masukkan style ya. Lalu di sini input, untuk bagian input kita taruh marginnya 10 px. Lalu untuk selanjutnya yaitu input required, kita akan memasukkan yang namanya color, dengan warna merah. Setelah itu di bagian username kita masukkan pagar, koma, lalu kita masukkan border style. Untuk border colornya dia saya akan menggunakan black. Lalu untuk border radiusnya saya akan menggunakan 10 px. Lalu untuk paddingnya juga saya akan menggunakan 10 px. Lalu yang berikutnya yaitu background color, saya akan menggunakan white. Ya, setelah itu untuk selanjutnya yaitu username.
Di sini saya akan menggunakan background color. Untuk background color di sini saya akan menggunakan warna hitam juga. Lalu setelah itu kita akan membuat style untuk login. Border stylenya sulit ya. Setelah itu untuk border colornya saya memilih black. Lalu untuk border radiusnya saya akan memilih 10 px. Untuk paddingnya juga 10 px, background colornya juga tetap putih. Lalu berikutnya saya akan membuat login hover. Di sini saya akan membuat login hover. Di sini saya akan mengubah warnanya menjadi putih. Ya. Setelah itu kita akan coba jalankan. Ya. Kita akan menunggunya. Apakah file putih? Ini Ya.
ada sedikit kesalahan, saya akan coba menyelesaikannya. Ya, di sini ada sedikit kesalahan karena masih ada penambahan untuk background color dan warnanya. Ya, setelah ini kita akan melanjutkan ke yang berikutnya, yaitu filter. Untuk filter ini kita juga harus membentuk seperti pola tadi dengan mengambil gambar di file explorer. Ya, sekarang kita akan masuk ke dan menggunakan gambar. Copy, baru kita masukkan ke praktikum 4. Langsung saja kita paste ke sini. Ya, setelah itu kita masuk saja ke dan kita akan membuat file baru dengan nama filter. Ini jadi filter ini biasa digunakan untuk menambah elemen yang kita inginkan. Ya, setelah itu di body ini kita akan masukkan saja img src. Nah, dalam src ini kita masukkan yang namanya itu file tadi. Yang ini, lalu coba kita ubah. Oke, kita akan kita langsung saja masukkan di sini. Lalu alt ini kita tidak akan mengisi apa-apa, dan src set ini kita tidak akan gunakan. Lalu di luar sini kita enter saja. Lalu kita buat paragraf baru dan masukkan lorem ipsum. Ya. Ya, setelah itu kita masuk ke img, dan dalam sini kita buka kurung kurawal seperti biasa. Untuk stylenya di sini kita menggunakan ya, saya akan menggunakan 250 pixel.
Setelah itu untuk filternya blur dan 10 pixel. Dan untuk paragrafnya di sini saya akan menggunakan 2px. Setelah itu kita akan coba menjalankan. Ya, programnya telah berhasil. Dan untuk berikutnya kita akan membuat file import. Lalu bawah sini kita akan masukkan heading 1. Dalam kita ini judul, lalu setelah itu heading 2 ini sub judul ya. Setelah itu kita langsung masuk saja ke style. Dalam sini kita coba menggunakan add. Iya, oke, kita akan membuat gambar lain di sini karena kita harus membuat file dari luar atau eksternal. Kita akan membuat new file CSS dari luar atau dari eksternal. Langsung saja untuk mewarnainya kita membutuhkan file dari luar ya. Sini kita langsung masukkan saja heading 1, lalu kita buka kurung, dalam kita masukkan kolom, untuk warnanya warna merah dan font size nya atau ukuran hurufnya 20 pixel. Lalu untuk heading 2 sini saya akan menggunakan warna hijau. Setelah itu untuk font size nya
Untuk font size nya 15 pixel. Ya, coba kita masuk lagi ke import, dan di sini kita akan masukkan nama yang kita buat tadi. Ya, langsung enter saja. Kita akan coba merefresh. Ya, sini sudah berubah. Lalu yang berikutnya kita akan membuat file dengan nama cassette. Ya, sini langsung saja ya. Untuk cassette ini kita langsung saja masuk ke body, dan dalam sini kita masukkan heading 1. Ini judul, heading 2, ini subjudul. Ya, setelah itu langsung saja kita masuk ke stylenya dia. Ya, sekian hasil presentasi saya. Ya, untuk itu kita akan coba setiap programnya apakah berjalan dengan baik atau tidak. Yang pertama background image,